menjaga kegiatan Diktar. Terima kasih juga kepada instruktur grup 1 Slamet Riyadi Bu Ari Widayani MPD yang telah membimbing peserta dan peserta yang telah bergabung di kegiatan Pikon hari ini. Bapak guru hebat semuanya, terima kasih. Baiklah, kita akan mengikuti presentasi sejarah Indonesia kelas 10 memahami perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia yang akan dipresentasikan oleh Bapak Abdul dari SMK Negeri Grosong Lamongan. Akan dipimpin oleh moderator Bapak Agus Mulyono SPD. Langsung saja Bapak silahkan. 2010 Bapak. Terima Halo, kasih. Pak Agus. Ya. Terima kasih kepada Ibu selaku host di 396. Ibu guru hebat Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Yang sore. Kembali. The recording has started. Yang kesempatan kali ini aplikasi SAC yang dengan judul Sejarah kelas 9 kelas 10 memahami perkembangan Hindu Buddha di Indonesia yang memfokus pada Candra. Namun sebelum kita buka acara ini dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Terima kasih. Semoga dengan doa ini kita pada kali ini berjalan lancar. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih pertama Dr. Sambung selaku kepala pada Ketua Umum Guru Mengajar untuk Nusantara, beliau Bapak SPD yang telah membuka kegiatan belajar ini. Kemudian kepada instruktur AW yang aktif dan selalu memberikan semangat kepada kita semua. Pada yang lain, kami sampaikan juga salam hormatnya dan dari sebelum Bapak Holik menyampaikan paparan materinya, kami bacakan CV dari Pak Kap Abdul Holik SPD, tempat tanggal lahir Bojonegoro 27 September 2019. Instansi tempat beliau mengajar sekarang adalah SMK Negeri Lamongan, Jawa Timur. Nya di Jalan 175 Bapak. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai saja acara Pikon pada kali ini. Peserta mic-nya yang sering terjadi hanya ada peserta yang baru hadir. Sekali lagi, marilah kita mulai sepenuhnya waktunya kepada beliau Pak Abdul Holik untuk menyampaikan paparannya memahami perkembangan hidup Buddha di Indonesia. Mungkin kepada Ferry Sandi Brandana. Monggo Pak Holik. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Agus Mulyono selaku moderator. Saya awali Bapak Ibu
guru semua di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Dr. Tirto Suwondo. Yang terhormat Bapak Penanggung Jawab Rumun Guru Mengajar untuk Nusantara, Bapak Sri Wahono SPD. Yang terhormat Ibu Instruktur, Ibu Ari Widayanti MPD. Yang terhormat Bapak Agus Mulyono selaku moderator pada Sikon siang hari ini. Dan yang saya hormati Ibu Agustina SPD selaku host pada acara pada siang hari ini. Dan tak lupa seluruh Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara yang menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu dalam acara atau kegiatan presentasi SAC Sejarah Indonesia Memahami Perkembangan Agama Hindu Buddha di Indonesia Candi Prambanan. Bapak Ibu di seluruh Nusantara, pertama patut kiranya saya haturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siang hari ini kita masih diberi kesempatan pertemuan dalam rangka menuntut ilmu untuk mempelajari SAC, media pembelajaran. Dalam hal ini saya mengambil tema sejarah Indonesia. Ini berkaitan dengan mata pelajaran saya ketika mengajar, yaitu sejarah Indonesia kelas 10. Memahami perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia Candi Prambanan. Di layar monitor, di layar HP Bapak Ibu semua itu sudah tampil media pembelajaran SAC. Di situ saya tampilkan tombol start. Kalau kita tekan tombol start, maka nanti akan mulai media pembelajaran kita. Saya tekan start, Bapak Ibu, ya. Di bagian home, ya, ini sudah ada beberapa menu atau tombol untuk nanti masuk ke beberapa page. Yang pertama ada menu mengamati gambar. Ini saya sesuaikan dengan K13 yang berlaku atau kurikulum yang berlaku di Indonesia sekarang. Kemudian menu yang kedua yaitu menu materi. Nah, di situ nanti akan ada tampilan yang berkaitan dengan sejarah Candi Prambanan. Setelah itu ada menu video. Nanti akan ditampilkan bagaimana proses pembangunan Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan itu. Kemudian ada menu yang keempat yaitu menu evaluasi. Menu evaluasi, di situ nanti akan ada latihan-latihan soal yang berkaitan dengan materi yaitu tentang Candi Prambanan. Dan yang terakhir nanti adalah menu developer, yaitu berkaitan dengan identitas pembuat aplikasi ini. Nah, sebelumnya mohon Bapak Ibu semua supaya materi ini bisa tersampaikan dengan jelas. Mohon untuk mic Bapak Ibu semua tolong di-mute atau dinonaktifkan, dinonaktifkan terlebih dahulu supaya nanti bisa lebih jelas materi yang akan saya sampaikan. Baiklah Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk pada tombol atau menu mengamati gambar. Ketika kita klik mengamati gambar, nanti akan masuk pada bagian pick, yaitu gambar yang berkaitan dengan materi. Ketika sudah kita tampilkan gambar ini, di situ ada gambar candi, kemudian ada seorang putri, ada tulisan Roro Jindang.
Nah, anak-anak ketika sudah membuka page ini, nanti disuruh mengamati gambar. Kemudian disuruh untuk mendiskusikan dan menceritakan tentang gambar yang ada, yaitu tentang legenda Candi Roro Jonggrang. Nah, ini mungkin nanti kepada siswa-siswi kita akan butuh waktu untuk menceritakan. Setelah anak-anak nanti bercerita, maka setelah itu bisa menekan tombol home untuk kembali ke page home atau halaman home, karena disitulah nanti kita akan beralih ke beberapa halaman, yaitu di home. Kita klik home, gambar rumah ini atau ikon rumah ini. Nah, kita kembali lagi ke home karena sudah mengamati gambar. Kemudian setelah mengamati gambar dan siswa-siswi sudah menceritakan tentang apa yang diamati, beralih ke materi. Nah, itu ada ikon dan kemudian ada tulisan materi sejarah Candi Prambanan. Bisa kita klik materi ini, saya klik ya Bu, Bapak Ibu. Setelah kita klik, materi-materi yang ada, karena tadi sudah anak-anak menceritakan tentang gambar yang diamati, nanti dicocokkan dengan materi yang ada di halaman ini. Saya bacakan sedikit tentang materi sejarah Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini adalah candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus yang terindah di Asia Tenggara. Menurut Prasasti Siwargeda, bahwa candi ini dibangun pada masa Rakai Pikatan sampai nanti pada masa Raja Balitung dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, namun ada sebab yang misterius, pusat kerajaan ini dari Mataram kuno yang berada di Jawa Tengah ini berpindah ke Jawa Timur pada akhir abad ke-10. Ada beberapa teori, candi yang megah ini pun teorinya ada yang tertimbun oleh material letusan Gunung Merapi. Dan akhirnya perlahan-lahan Prambanan ini tertutup menjadi hutan yang lebat. Kemudian beratus-ratus kemudian barulah reruntuhan candi ini ditemukan, yang kemudian terciptalah legenda Roro Jonggrang yang berkaitan dengan candi tersebut. Materi ini ada 2 halaman, ya. Bisa kita naik halamannya dengan cara menekan tombol next. Ya. Berganti ke halaman materi, masih ke halaman materi. Nah, kompleks Candi Prambanan ini diperkirakan ada 240 candi yang besar dan yang kecil, yang kemudian berhasil dibongkar hanya 18 candi. Dari 18 candi ini ada 3 candi utama, yaitu Candi Brahma, Candi Wisnu, dan Candi Siwa. Candi Siwa ini candi yang ada di tengah-tengah yang merupakan bangunan terbesar pada kompleks Candi Prambanan. Ruangan di Candi Siwa ini ada di barat, timur, selatan, utara, dan di tengah. Jadi ada 5 ruangan. Nah, kalau berkaitan dengan cerita Roro Jonggrang itu sebenarnya adalah ruangan yang berada di sebelah utara. Karena di dalam Candi Siwa yang sebelah utara itu ada patung Dewi Durga, yang dalam agama Hindu Dewi Durga ini adalah istri dari Dewa Siwa. Kalau Dewa Siwa itu dewa pemusnah atau penghancur, Dewi Durga ini adalah Dewi Kematian. Nah, ada yang menghancurkan berkaitan dengan Dewi Kematian atau Dewi Durga. Nah, patung Dewi Durga inilah yang kemudian menjadi legenda rakyat yang disebut dengan legenda Roro Jonggrang. Nah, di samping itu di depan Candi Prambanan itu juga ada beberapa candi kecil. Di depan Candi Siwa ada Candi Nandi, Candi Angsa, dan juga Candi Garuda.
Nandi itu kendaraan Dewa Siwa, Angsa kendaraan Dewa Brahma, dan Garuda kendaraan Dewa Wisnu. Itulah yang berkaitan dengan Candi Prambanan dari cerita Candi Roro Jonggrang yang kemudian kita kenal sebagai Candi Prambanan. Bapak Ibu, ketika kita sudah selesai menyelesaikan materi ini, kita kembali ke home dengan cara klik home ini, icon home. Ya. Sebelum nanti siswa-siswi ini mengerjakan soal atau latihan soal, untuk memperdalam materi, kita bisa memberikan atau menampilkan video tentang sejarah bagaimana Prambanan ini dibangun. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat video bagaimana proses pembangunan Candi Prambanan. Nah, saya klik ya, video. Nah, di sini ada video nanti bagaimana pembangunan atau proses Candi Prambanan ini dibangun pada masa Kerajaan Mataram kuno. Baiklah, kita lihat, ini hanya sekitar 3 menit videonya, tapi kita harus selesaikan atau kita lihat secara detail bagaimana proses pembangunan Candi Prambanan. Saya putar Bapak Ibu, saya klik yang tengah ini. Ini bagaimana proses pembangunan Candi Prambanan. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lihat, atau kalau kita berikan ke siswa, bisa siswa-siswi kita lihat. Ini tidak muncul suaranya, sebenarnya ada suaranya Bapak Ibu. Ada suaranya, tapi kok nggak muncul ini. Nah, candi ini dibangun setelah pembangunan Candi Borobudur dan Candi Sewu. Ya. Ini bagaimana proses pembangunannya, dibangun pada setelah dinasti Sanjaya menggantikan dinasti Sailendra untuk membangun kompleks Candi Prambanan tersebut. Ini bagaimana mencari material-material untuk proses pembangunan Candi Prambanan. Untuk membangun ini mengarahkan ribuan pekerja atau rakyat yang ada di sekitar Jawa Tengah atau Kerajaan Mataram kuno. Bisa kita amati, ini hanya ilustrasi Bapak Ibu ya, ilustrasi bagaimana proses pembangunan candi itu. Dengan batuan-batuan yang besar yang ditata sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bangunan suci berupa candi atau tempat peribadatan bagi agama Hindu. Ini sebenarnya ada suaranya, ada musiknya juga. Nah, ini adalah bagaimana membuat relief-relief yang mengitari Candi Prambanan. Kemudian pembangunan kompleks Candi Prambanan ini terus dilakukan perluasannya setelah pemerintahan Sanjaya. Sehingga terciptalah bangunan yang megah, indah, bahkan di seluruh Asia Tenggara ini adalah yang termegah. Nah, perluasan ini dilakukan sampai zaman Rakai Balitung. Candi ini mempunyai ketinggian 47 meter, lebih tinggi daripada Candi Borobudur yang hanya 35 meter. Nah, Candi Prambanan ini bertahan sampai beberapa dekade, bahkan pernah runtuh karena letusan gunung dan juga gempa bumi yang ada di daerah Jawa Tengah. Demikianlah untuk video yang sudah saya tampilkan. Kalau kita mau beralih ke halaman selanjutnya, kita klik home lagi. Nah, setelah mengamati gambar, mempelajari materi, dan juga
mengamati video tentang sejarah Candi Prambanan, baru siswa nanti dilatih untuk mengerjakan soal. Baiklah, kita klik evaluasi, kita klik ikonnya atau juga tulisannya bisa. Dalam soal ini ada contoh 5 soal. Satu soal itu nilainya 20 kalau benar. Nah, kita buat latihan pertama atau soal pertama. Menurut Prasasti Siwargra, Candi Prambanan mulai dibangun pada masa pemerintahan. Kalau ada yang bisa menjawab, tidak apa-apa, nggak baik menjawab. Tapi kita coba jawab misalnya, pakai pikatan, kita klik. Nah, karena betul, maka nilainya 20 dan berganti ke soal berikutnya. Soal ini saya buat semudah mungkin, Bapak Ibu, ya. Semudah mungkin sehingga bisa dikerjakan. Tidak soal yang berat dulu, soal yang sederhana saja. Kemudian nomor 2, ya. Nomor 2, penyebab kerajaan Mataram kuno pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur adalah karena banyaknya terjadi bencana alam. Ini adalah teori yang paling mendekati tentang perpindahan Mataram kuno ke Jawa Timur. Kita klik. Benar, nilainya 20 sehingga totalnya menjadi 40. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nomor 3, candi utama yang ada di dalam kompleks Candi Prambanan adalah, ini adalah kita jawab yang paling besar karena umat Hindu di Indonesia itu Hindu aliran Siwa, maka Candi Siwa itu yang dibuat paling besar. Kita klik D, benar, jawabnya sehingga nilainya total 60. Nomor 4, cerita tentang Candi Prambanan ini erat kaitannya dengan cerita rakyat, yaitu ada Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Joko Tingkir, itu. Anak-anak pasti bisa menjawab, misalnya Candi Roro Jonggrang. Ini soal-soal yang sederhana sekali. Yang terakhir nomor 5, yang termasuk dalam Trimurti dalam agama Hindu atau dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Dewa Brahma, yaitu dewa pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa adalah perusak atau penghancur. Jawabannya adalah A. Setelah benar semua, total nilai yang diperoleh adalah 100. Ketika sudah selesai mengerjakan soal, kita kembali lagi ke home, menu home. Ke home. Di situ kita sudah menyelesaikan beberapa tahapan, mulai mengamati gambar, materi, dan juga video, kemudian latihan soal atau evaluasi. Dari situlah kita bisa tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Dan yang terakhir, supaya anak itu juga tahu siapa yang membuat aplikasi ini, kita klik developer. Klik. Ini juga untuk menunjukkan perkenalan kita Bapak Ibu. Yang membuat ini adalah saya, yaitu Bapak Abdul Khalid SPT dari SMK Negeri 1 Brondong Lamongan. Saya beralamat di Jalan Gotong Royong 175 Babat Lamongan. Kalau email saya abdulkhalid1982@gmail.com. Demikianlah, kita kembali ke home ya. Demikianlah Bapak Ibu bagaimana presentasi saya mengenai aplikasi SAC, dalam hal ini pelajaran sejarah Indonesia, memahami perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia, Candi Prambanan temanya. Saya rasa cukup sampai di situ Bapak Ibu. Kalau nanti ada pertanyaan monggo disampaikan. Saya kembalikan lagi ke saudara moderator Bapak Agus Agus Mulyono SPT. Waktu dan tempat kepada Bapak Agus Mulyono saya persilahkan. Ya, terima kasih sekali kepada Bapak Abdul Khalid yang telah menyampaikan presentasinya SAC Sejarah Indonesia kelas 10, memahami perkembangan Hindu Buddha di Indonesia, yang materi khususnya adalah Candi Prambanan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau komen dari chat yang terakhir dari Bapak Amiruddin luar biasa. Itu. Ya, saya kira kita sudah memperhatikan tadi dari kontennya
ternyata pelajaran sejarahnya guru identik bercerita seperti kan siswa perlu belajar Maaf, suaranya kurang. Oke. Mungkin Ya, agak dekat. gimana? Cek. Ya, agak dekat, Pak. Ya. Ya, oke. Ya. Misalnya dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang presentasi dari Pak Abdul Holik ini, monggo kita persilakan saja, boleh membuka mic, sampaikan dulu dari siapa namanya dan mana saja. Mungkin dari Halo, mau tanya Pak? Iya, monggo Bapak. ya. Silakan sebutkan dulu namanya dan instansinya. Ya, monggo. Monggo Bapak. Ya, ini Monggo. dari Monggo Bapak yang tadi mau bertanya silakan. Kalau tidak ada ini dari Bu Siti Fatima. Ya, Saya sempat melihat layar SAC yang hitam, tidak ada gambar. Isinya apa ya? Iya, saya ulangi ya Pak ya, isinya. Nah, bentar, saya close dulu. Nah, saya buka aplikasi saya. Nah, ini pembukaan saja Bapak Ibu nggih. Nah, seperti itu. Pembukaan ketika layar mulai dibuka pertama. Seperti itu. Nah, baru setelah itu masuk pada aplikasi yang mau dijalankan. Seperti itu Bapak. Nanti kita klik start nanti seperti ini. Hanya screen awal saja Bapak. Screen awal. Hitam tapi ya ada gambarnya, ada tulisannya tapi hanya sekilas saja. Tidak bisa kita stay atau tetap di situ, tidak bisa. Hanya langsung tampilan sekilas seperti itu Bapak Ibu. Kalau di aplikasi SAC itu yang sebelum page pertama itu, sebelum section pertama itu bisa dipakai di situ. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Mau tanya? Iya, monggo. Oh ya, makasih Pak. Mau tanya, dulu sebelum Candi Prambanan ditemukan, itu kan kayaknya kan tertimbun oleh reruntuhan Gunung Merapi atau apa ya? Terus waktu itu pertama kali ditemukan pada saat pemerintahan siapa? Apakah pada masa Belanda dulu atau sudah era Indonesia? Terima kasih. Ya. Di sini saya tampilkan ke Bapak Ibu ya. Nah, Candi Prambanan ini awalnya runtuh karena teorinya itu akibat bencana alam. Dalam hal ini di daerah Jawa Tengah itu yang lebih sering adalah letusan Gunung Merapi. Kita tahu Gunung Merapi itu sampai sekarang pun sering meletus. Ya. Sehingga Prambanan itu juga runtuh dan akhirnya tertutup. Kemudian beratus-ratus kemudian baru ditemukan kembali. Tentunya ketika itu pada masa pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia. Pada masa Belanda. Nah, pemugaran candi itu pun dimulai pada tahun 1930-an. Tentunya ini pada masa Belanda, belum Indonesia.
Ya, rampungnya sampai jadi yang seperti kita lihat sekarang, karena itu butuh waktu yang lama Bapak Ibu, bertahun-tahun, tidak bisa satu batu itu langsung ditempel gitu saja, harus dicari sesuai dengan pasangannya atau juga sesuai dengan prasasti atau juga kitab-kitab tentang Candi Prambanan itu sendiri. Baru rampung tahun 1953. Bahkan ketika gempa Jogja kemarin, gempa Jogja tahun 2000 berapa itu? 2008 kalau nggak salah. 2006 atau 2006 kalau nggak, atau 2008 itu gempa Jogja itu juga sempat runtuh, dan Candi Siwa yang paling besar itu tidak boleh dikunjungi karena masih dalam proses pemugaran. Kalau sekarang sudah bisa dikunjungi untuk Candi Prambanan itu. Mungkin itu Bapak jawaban dari saya. Monggo. Halo. Ya, Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan lagi. Saya kembali lagi ya. Silakan. Bapak moderator, Bapak Agus Mulyono. Bapak Ibu, misalnya masih ada pertanyaan, kami silakan. Jadi boleh seputar SAC atau juga materi Bapak Ibu, monggo. SAC-nya atau materinya monggo mawon. 1441 ini, monggo. Ini pertanyaan dari Pak Amiruddin tadi. Tradisi apa saja yang terdapat di Candi Prambanan, Pak Holid? Tradisi apa saja yang terdapat di Candi Prambanan? Ya, terima kasih. Candi Prambanan ini adalah candi Hindu, Bapak Ibu. Candi Hindu. Ya, candi Hindu ini erat kaitannya dengan tempat ibadah. Kemudian dalam Candi Prambanan itu juga ada yang namanya relief-relief yang berkaitan dengan kebudayaan-kebudayaan dari India. Misalnya di Candi Prambanan itu juga ada cerita tentang Ramayana. Sehingga tradisi-tradisi yang kaitannya dengan pewayangan itu sebenarnya mengambil juga dari relief yang ada di Candi Prambanan. Misalnya cerita tentang Ramayana. Kemudian dalam Candi Prambanan itu ada Candi Siwa yang paling besar. Tentunya itu yang paling dihormati. Dalam agama Hindu, Siwa ini dewa yang paling dipuja. Itu yang ada di Indonesia. Sehingga dibuatlah candi yang paling besar. Tentunya tradisi yang ada untuk menghormati Dewa Siwa, karena Dewa Siwa itu kendaraannya itu berupa nandi atau lembu, maka dalam agama Hindu tidak boleh ada penyembelihan atau memakan daging sapi atau nandi. Sampai sekarang pun terkadang masih ada umat Hindu, misalnya di Bali itu tidak boleh menyembelih sapi. Atau mungkin ada yang di Jawa Tengah itu menghormati sapi sebagai kendaraannya Dewa Siwa. Maka dari itu candi yang ada di Candi Prambanan ini, tradisi-tradisi yang berkaitan dengan agama Hindu ini masih ada. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini, karena ini Candi Prambanan sudah menjadi agenda wisata di Indonesia. Maaf Bapak Ibu, mic-nya dimatikan dulu ya. Candi Prambanan ini menjadi agenda wisata di Indonesia atau visit Indonesia, pesona Indonesia. Maka di Candi Prambanan itu ada semacam pementasan atau sendratari yang berkaitan dengan cerita atau legenda dari Roro Jonggrang. Cerita atau legenda Roro Jonggrang ini sudah terkenal di seluruh Indonesia. Bahkan maka cerita-cerita tentang Roro Jonggrang, cerita Ramayana ini dilestarikan menjadi sebuah sendratari
cerita yang dibuat berupa tarian yang ditampilkan di pelataran Candi Prambanan. Mungkin itu jawaban dari saya kepada Bapak tadi yang tanya tadi. Monggo Bapak moderator. Ya, terima kasih. Demikian jawaban dari presenter. Bagaimana Pak Amir? Sudah cukup jelas ya? Jika sudah cukup jelas, ini ada pertanyaan lagi Pak Holik. Ini dari Rosmawati. Apa hubungannya legenda Roro Jonggrang dengan Candi Prambanan? Apa hubungannya? Ya, saya tampilkan ya. Ini. Nah, hubungan legenda Roro Jonggrang dengan Candi Prambanan. Terima kasih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak-anak Bapak Ibu. Kok disebut Candi Prambanan? Kok ada yang menyebut Candi Roro Jonggrang? Ya begini. Cerita rakyat itu biasanya berawal dari sebuah peninggalan sejarah Bapak Ibu, peninggalan sejarah. Misalnya ada sebuah patung. Nah, patung itu yang kemudian menjadi sebuah cerita yang berkembang di masyarakat sekitar. Contohnya cerita Malin Kundang, karena ada batu yang tengkurap di pantai barat Sumatera Barat sana, sehingga itu menjadi berkembang orang yang mirip batu yang mirip orang kemudian bersujud, nah, seperti itu. Jadi Candi Prambanan itu ada sebuah patung. Patung ini berada di bagian yang paling besar ini Bapak Ibu. Kalau jenengan lihat gambar Candi Prambanan ini, di bagian candi yang tengah itu Candi Siwa namanya, itu ada 5 ruangan. 5 ruangan di dalamnya itu Bapak Ibu. Ruangan sebelah barat, selatan, timur, dan utara, kemudian yang tengah. Nah, di ruangan yang utara itu ada sebuah patung. Di sini juga saya tampilkan ada patung perempuan, patung seorang dewi atau dewa perempuan. Patung ini disebut sebagai patung Dewi Durga. Ya, Dewi Durga, jangan bisa baca materi ini Bapak Ibu ya. Dewi Durga, Durga Mahisasura Amardini, itu adalah istrinya Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa sendiri itu dipatungkan di bagian tengah. Di bagian tengah Candi Prambanan di Candi Siwa ini. Dewi Durga yang seorang perempuan inilah yang kemudian berkembang di masyarakat sekitar menjadi sebuah cerita. Ceritanya tentang cerita Roro Jonggrang. Jadi hubungannya apa Roro Jonggrang dengan Candi Prambanan? Cerita Roro Jonggrang ini hubungannya adalah sebenarnya yang dimaksud Roro Jonggrang itu adalah patung Dewi Durga. Dewi Durga itu adalah istrinya Dewa Siwa. Dewi Durga itu dewi kematian, sedangkan Dewa Siwa adalah dewa pemusnah atau penghancur. Nah, itulah yang berkembang di masyarakat menjadi cerita Roro Jonggrang. Yang cerita itu adalah proses pembuatan candi dalam waktu 1 malam, 1000 candi dalam waktu 1 malam, karena Roro Jonggrang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso yang terkenal Santi Mondrogono itu Bapak Ibu. Jadi, mungkin itu jawaban dari saya Bapak Ibu. Monggo, moderator. Terima kasih Pak Holik, memang guru sejarah yang sesungguhnya, tidak KW-KW begitu. Mungkin kalau cerita ini sampai jam 5 sore itu masih bisa bertahan begitu ya. Terima kasih atas jawabannya mantap dari Bu Rosmawati. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.48. Monggo, masih ada waktu sekitar 15 menit. Ada yang bertanya lagi dari Pak Rauf. Bertanya Pak, apa ada hubungannya Prambanan dengan keraton? Maaf, kurang dengar Pak. Monggo, ulangi lagi.
apakah ada hubungannya Candi Prambanan dengan Keraton Boko? Kalau Boko. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Keraton Boko atau ada yang disebut dengan Candi Boko itu ada di sebelah, kalau nggak salah saya masih ingat itu sebelah timur kalau nggak salah, kalau benar ya, sebelah timur dari Candi Prambanan, Keraton Boko itu. Nah, Keraton Boko itu kalau hubungannya di Candi Roro Jonggrang atau cerita Roro Jonggrang sendiri, Ratu Boko itu kan sebenarnya ayah dari Roro Jonggrang. Ratu Boko itu kalau di cerita rakyatnya, Bapak Ibu, di cerita rakyatnya atau raja dari ayah dari Roro Jonggrangnya itu Ratu Boko itu. Nah, kalau hubungan Candi Ratu Boko itu adalah candi sendiri yang memang didirikan pada masa kerajaan Mataram kuno. Nah, lebih dulu Ratu Boko didirikannya daripada Candi Prambanan, seperti itu. Nah, kita tahu candi itu dalam agama Hindu bisa berfungsi sebagai makam juga. Kalau candi dalam agama Hindu itu bisa berfungsi sebagai makam para raja, seperti itu. Ada juga yang berfungsi sebagai tempat sesembahan. Kalau Candi Borobudur agama Buddha itu jelas sebagai tempat sembahyang atau tempat beribadah. Nah, kalau tadi pertanyaan hubungannya Candi Ratu Boko dengan Candi Prambanan, ya memang candi ini sama-sama dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno. Seperti itu, Bapak. Tapi kalau dikaitkan dengan Ratu Boko yang kerajaannya itu sebelah timur Prambanan, itu memang ceritanya adalah ayah dari Roro Jonggrang. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, Pak Moderator. Ya, Bapak Ibu guru hebat semua dari Sabang sampai Merauke. Ini Pak Rauf menyampaikan terima kasih Pak atas jawabannya begitu untuk Pak Khalid. Sama. Oke. Monggo Bapak Ibu jika masih ada yang mau disampaikan atau masukan juga boleh. Monggo mungkin dari instruktur atau dari rekan yang lain. Akan waktu 8 menit untuk wah, ini ada bertanya ini dari bosnya ini. Oke. Izin bertanya Pak, apa pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha pada masyarakat Indonesia? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Nah, pengaruh kebudayaan Hindu Buddha pada masyarakat Indonesia ini ya, setiap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia itu mempunyai pengaruh yang besar, terutama pada beberapa bidang, misalnya kebudayaan, pemerintahan, sosial, itu semuanya berpengaruh. Kalau pertanyaannya tadi berkaitan dengan pengaruh agama Hindu Buddha di Indonesia, yang pertama saya sampaikan, dalam bidang pemerintahan, sebelum ada agama Hindu Buddha, sistem pemerintahan di Indonesia itu belum ada yang namanya kerajaan. Yang ada itu hanyalah berupa suku-suku yang dipimpin oleh yang namanya kepala suku. Mohon mic-nya di nonaktifkan Bapak Ibu ya. Suku yang ada di Indonesia atau sebetulnya kelompok-kelompok suku. Nah, pemimpinnya itu disebut kepala suku. Ketika Hindu Buddha yang notabene itu berasal dari India itu masuk ke Indonesia, berubahlah sistem pemerintahan yang awalnya dari suku-suku itu menjadi sebuah yang namanya kerajaan, sehingga pemimpinnya disebut raja. Kalau nanti setelah Hindu Buddha datang ini ada Islam, sistem kerajaan yang ada di Indonesia berubah lagi. Islam tidak mengenal kerajaan, tapi mengenalnya yaitu kesultanan, sehingga namanya pemimpinnya disebut sultan, seperti itu. Itu sistem pemerintahan. Kemudian dalam bidang kebudayaan,
tentunya kebudayaan Hindu-Buddha sampai sekarang pun itu masih melekat pada tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Indonesia. Tradisi-tradisi apa saja? Misalnya tradisi orang-orang di daerah Bali, orang-orang di daerah Tengger, itu semuanya masih berkaitan erat dengan tradisi-tradisi yang ada di agama Hindu-Buddha. Kemudian dalam bidang bangunan, sebelum ada agama Hindu-Buddha, dalam bidang bangunan suci manusia atau masyarakat Indonesia yang paling awal itu adalah punden berundak. Jadi tempat yang bertingkat-tingkat seperti itu. Kemudian ketika Hindu-Buddha masuk, punden berundak ini tidak hilang, tapi berakulturasi atau bercampur, tapi tidak menghilangkan kebudayaan awal. Menjadi yang namanya candi. Kita lihat misalnya kalau Buddha ada candi Borobudur, itu sebenarnya adalah bangunan yang bertingkat-tingkat atau berundak-undak. Tempat yang paling tinggi, itu yang paling suci. Candi Prambanan juga ada yang namanya Meru. Meru itu ada yang di atas sendiri bangunan Candi Prambanan yang letaknya ada di atas. Nah, ujung bangunan itu yang paling di atas itu Meru. Meru itu apa? Tempatnya para dewa. Maka kita kenal ada yang namanya Gunung Semeru, gunung tempat tinggalnya para dewa. Itu dalam bidang bangunan. Bidang ini atau pengaruh-pengaruh ini masih ada sampai sekarang. Bahkan umat Islam sekarang pun ini masih ada yang menghormati kebudayaan Hindu. Mohon maaf, misalnya saya contohkan di Kudus, meskipun beragama Islam, tapi di Kudus itu menghormati yang namanya sapi, sehingga di Kudus itu jarang orang itu berkorban atau menyembelih sapi. Yang disembelih apa kalau gantinya sapi? Ya kerbau, kalau nggak gitu kambing. Itu. Karena itu apa? Menghormati tradisi-tradisi Hindu. Bahkan ketika Islam masuk, tradisi-tradisi Hindu itu masih ada, tidak hilang. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengaruh-pengaruh Hindu yang ada di Indonesia. Mungkin itu Pak jawabannya. Oh ya, terima kasih. Ini ada masukan juga untuk membantu menjawab, ya untuk melengkapi Pak Kholik ini. Ya, dari Pak Hendro. Dari Pak Hendro Martono ini berpendapat pengaruh di bidang politik itu adalah sistem monarki atau kerajaan. Kemudian di pengaruh sosial itu di situ ada stratifikasi sosial. Ya. Itu dari Pak Hendro. Oke, Bapak Ibu, jika sudah dirasa cukup, mungkin kita sudahi saja ini agak dekat Pak suaranya Pak. Ya, sekali lagi rangkaian dari presentasi ini yang diawali dari host Ibu Agustina, saya sampaikan terima kasih. Saya sampaikan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Kholik dari paparan materinya. Terima kasih Pak. Yang mengacungkan jempol. Itu dari saya moderator yang kedua kali ini. Yang kurang ini karena saya juga masih belajar seperti Bapak. Oh ya, halo. Ya, Pak. Wow, rame Pak, banyak ini ibu-ibu Paknya, pesertanya sangat ramai. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah, kan sesi 4 hari ini kita berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ikut kegiatan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Sudah Pak? Ya, sudah. Mungkin ada masukan dari Bu Ari. Ya, monggo.
Selamat Bapak. Wah, nggih, monggo. Ya.